Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Al-Ghayatu wa Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i, dalam fikih Syafi'i. Alhamdulillah kita belajar kitab ini. Kita sudah masuk dalam pertemuan ke-22 di malam hari ini, alhamdulillah di majelis ke-22. Dan masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan Arkanus Shalah, rukun-rukun di dalam sholat. Di pertemuan ini kita masuk dalam pembahasan yang belum sebutkan terkait dengan yang sunnahnya serta gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Karena di pembahasan yang sebelumnya itu tidak ada pembahasan gerakan. Karena rata-rata gerakan itu sunnah. Mulai dari mengangkat tangan sampai nanti salam, menengok ke kanan dan ke kiri, itu namanya gerakan. Gerakan tidak ada yang masuk dalam wajib. Makanya belum kita ambil masalah gerakannya. Kecuali kemarin yang Anda dahulukan masalah saat turun sujud. Karena itu memang harus dipasangkan. Jangan sampai kita hanya tahu sujudnya, cara turunnya, kita masih bingung. Makanya kita dahulukan. Kita lanjut. Qala al-imam al-qadi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Sunnah-sunnahnya sebelum masuk dalam sholat ada dua perkara. Karena sunnah yang wajib sebelum masuk sudah dibahas. Berdiri, hadap kiblat, wudu, suci dari najis. Itu kan sudah dibahas, yang wajib sebelum sholat. Ini belum katakan sekarang, sunnahnya sebelum masuk dalam sholat ada dua perkara. Al-adhan wal iqamah. Adhan dan iqamat. Para ulama kita rahimahumullah terkait dengan adhan, mereka ada sedikit silang pendapat. Bahkan dalam madhab Syafi'iyah pun terdapat silang pendapat terkait dengan hukum adzan dan iqamah. Setelah sebelumnya mereka sepakat kalau disyariatkan. Tidak ada perselisihan bahwa adzan dan iqamat itu disyariatkan. Berdalil dengan Al-Quran dan sunnah hadits Nabi SAW. Hadis sangat banyak
tentang disyariatkannya. Cuman mereka berselisih tentang wajib atau sunnah. Hukumnya. Kalau disyariatkannya sepakat, masyru', disyariatkan. Yang mereka perselisihkan adalah sunnah atau wajib. Dalam madhab Syafi'iyah, di antara mereka ada yang mengatakan sunnah seperti yang disebut dalam buku. Juga dalam madhab Syafi'iyah dikatakan juga fardu kifayah. Dan yang benarnya fardu kifayah. Itu pendapat yang kuatnya. Kenapa kita katakan fardu kifayah bukan wajib? Kenapa kita pilih bukan sunnah? Kita katakan fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lainnya sunnah. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melakukannya, semuanya berdosa. Itu bedanya fardu kifayah sama sunnah. Kalau sunnah, tidak ada satu kampung melakukannya, tidak berdosa. Tidak ada yang berdosa. Kalau cuman sunnah dibilang. Tapi kalau kita bilang fardu kifayah, satu masjid besar misalnya sudah adzan, maka masjid-masjid kecil sunnah. Itu keharusan pendapat. Dan pendapat yang kuat adalah yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa kita pilih pendapat yang fardu kifayah bukan sunnah? Karena datang hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz perintah. Di antara hadisnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Nabi SAW berkata kepada sahabat Malik ibn Huwairis, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila solat telah hadir, masuk waktunya, maka hendaklah salah seorang dari kalian adzan, perintah. Ini namanya lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Falyu'adzin ahadukum. Hendaklah salah seorang dari kalian adzan. Ini juga menunjukkan wajib kifayahnya. Artinya kalau sudah ada seorang yang adzan, yang lain gugur kewajibannya. Yang lain gugur kewajibannya. Ini hadis yang pertama. Ada juga hadis kedua, sama riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW katakan, fa'addina thumma ukima. Hendaklah dia adzan dan qomat. Ada penggandengan ikomatnya. Ini saya tambah lafaz ini, riwayat ini, karena ada tambah perintah apa? Qomat. Kalau tadi kan adzan saja. Kalau dalam lafaz ini fa'adzina, hendaklah keduanya adzan, hendaklah mereka adzan, wa ukima dan iqamat. Dan iqamat. Dengan lafaz ini maka kita pilih yang mengatakan apa? Wajib. Tapi wajibnya adalah fardu kifayah. Sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Ini terkait dengan adzan. Dan perlu kita ketahui fardu kifayahnya di sini adalah pada sholat 5 waktu. Tidak disyariatkan adzan, tidak disyariatkan adzan pada selain sholat 5 waktu walaupun disyariatkan berjamaah. Seperti sholat Id disyariatkan berjamaah. Tidak dianjurkan untuk adzan. Sholat kusuf, gerhana, disyariatkan berjamaah tapi tidak disunahkan untuk adzan. Sholat istisqa, sholat minta hujan, disyariatkan berjamaah tapi tidak disunahkan adzan. Iya. Demikian pula sholat-sholat yang lain yang disunahkan berjamaah tapi tidak disunahkan adzan.
Seperti diantaranya akan datang bersama kita sebulan lagi atau sudah kurang dari sebulan. Sholat tarawih. Sunnah berjamaah tapi tidak sunnah adzan. Tidak sunnah adzan. Jadi ini adzan hukumnya disyariatkan hanya sholat 5 waktu. Hanya sholat 5 waktu. Dan ini bisa dikatakan disepakati oleh para ulama akan disyariatkannya. Kenapa kita katakan hanya sholat 5 waktu? Tidak pada sholat-sholat berjamaah yang lain selain 5 waktu? Jawabannya karena Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan adzan selain sholat 5 waktu. Tidak ada penukilan dari Nabi SAW. Demikian pula para sahabat bahwasannya mereka adzan selain sholat 5 waktu. Tidak ada. Ini yang menunjukkan apa yang kita katakan tadi itu. Ketika mereka tidak lakukan, maka sunnah kita tidak lakukan. Dan ketika mereka lakukan pada sholat 5 waktu, disitulah yang disyariatkan untuk kita lakukan. Karena al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Asal dalam beribadah itu kita berdiri di atas dalil. Atau kifiyah. Harus ada tuntunannya. Kapan ada, kita bilang ada. Kapan tidak ada, kita bilang tidak ada. Itu dalam ibadah. Beda nanti di bagian kedua kitab. Kan fikih itu ada 2. Secara global, secara umum. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Kalau fikih ibadah harus ada dalil baru kita bilang ada. Dan dalilnya harus sahih. Kalau dalam fikih yang kedua nanti fikih muamalah asalnya boleh. Kita akan bilang tidak boleh kalau ada dalil yang melarang. Makanya yang dilarang dibahas dalam jual beli adalah jual beli terlarang. Jual beli terlarang. Karena kalau selain yang terlarang berarti boleh. Kalau dalam ibadah yang diperintahkan. Bukan yang dilarang, tapi yang diperintahkan. Karena beda babnya. Beda babnya. Ini terkait dengan masalah adzan. Demikian pula iqamah. Dan adzan ini disunahkan walaupun orang sholat sendiri. Walaupun hukumnya tidak wajib lagi. Kan wajib tadi, wajib fardu kifayah bagi satu kampung. Iya. Dia sunnah disyariatkan walaupun orang sholat sendiri. Apa dalilnya? Ini pembahasan terakhir untuk adzan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Nabi SAW berkata kepadanya, karena Abu Sa'id Al-Khudri ini radhiyallahu taala an, beliau suka mengembala, suka menyendiri dengan ternaknya pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, belum mengembala. Makanya Nabi pernah berkata kepadanya, inni araka tuhibbul badiya wal ghanam. Saya melihat kamu suka pedalaman dan suka kambing, maksudnya suka mengembala kambing. Iya. Fa idza kunta fi badiyatik aw ghanamik fa'adan talis sholat farfa sautak bin nida. Apabila kamu pergi mengembala di lembah dengan kambingmu, maka adzanlah untuk sholat. Farfa sautak bin nida. Angkat suaramu. Jadi walaupun antum sendiri, sunnahnya suara tetap diangkat. Kecuali perempuannya. Karena perempuan ada hukum khusus untuk adzan. Jangan sampai kalau diangkat terfitnah para lelaki yang lewat atau tetangga dengan suaranya.
Ini laki-laki. Walaupun antum sendiri, adzan, angkat suaramu. Kenapa? Apa faedahnya? Nabi sebutkan. Orang adzan kalau bisa suaranya paling maksimalnya dia angkat. Iya. Kenapa? Nabi SAW sebutkan alasannya. Fa'innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un. Illa syahidalahu yaumal qiyamah, keutamaan muadzin. Masya Allah. Mungkin kalau semua orang tahu ini akan melakukan undian supaya dia yang adzan. Supaya dia yang adzan. Sungguh kata Nabi SAW. Tidaklah hamparan atau bentangan suaramu itu didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu apapun itu. Didengar oleh batu, pohon. Semua mendengarnya. Illa syahidalahu yaumal qiyamah. Kecuali akan bersaksi untuknya nanti di hari kiamat. Bukan hanya manusia, itu fungsinya adzan. Ada orang mungkin bilang, kenapa kita jaharkan? Kan kamu sendiri yang mau sholat. Bukan. Bukan kita keraskan adzan. Karena kita mau panggil orang. Bukan. Kita butuh pahala. Kita butuh semua yang ada yang mendengar itu bersaksi untuk kita di hari kiamat. Karena bumi ini nanti akan mengabarkan apa yang dilakukan di atasnya. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu nanti hari kiamat, bumi akan mengabarkan beritanya. Dia akan kabarkan, hari ini si fulan menginjak saya untuk ke sana. Kalau ibadah akan disebutkan ibadah. Kalau maksiat akan disebutkan maksiat. Naudzubillah. Nah, ini adzan. Semua yang mendengar itu akan bersaksi nanti di hari kiamat. Termasuk bumi. Keutamaannya. Masya Allah. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa sunnahnya dalam adzan kita mengangkat suara. Kita mengangkat suara. Oleh karena itu, di zaman Nabi SAW ketika awal pensyariatan adzan, yang bermimpi melihat adzan itu kan dan dibenarkan oleh Nabi adalah sahabat Abdullah ibn Zaid. Tapi Nabi SAW suruh ajarkan kepada Bilal. Ajarkan kepada Bilal. Kenapa bukan Abdullah ibn Zaid? Dia yang memimpikan adzan. Iya. Nabi kasih tahu alasannya. Li'annahu anda sautan. Karena dia lebih tinggi suaranya. Lebih tinggi suaranya. Karena Bilal orang Afrika. Sana orang suaranya, kan suara itu biasanya tergantung daerah. Orang gunung sama orang laut, pinggir laut itu suaranya keras-keras. Karena mereka bersaing dengan ombak. Gunung bersaing jauh-jauh tempat tinggalnya. Karena berkebun. Iya, belum lagi butuh dia suara keras untuk mengusir hewan yang masuk di kebunnya. Beda orang kota. Halus-halus. Iya, suaranya. Kan Nabi memilih Bilal. Dan belum kasih tahu alasannya. Lebih keras suaranya. Lebih keras suaranya. Ini sunnahnya dalam adzan. Sunnahnya di dalam adzan. Kemudian beliau berkata, wa ba'da dukhuli fiha syai'an. Dan setelah masuk dalam solat, itu disunnahkan dua perkara. Ini berupa bacaannya ya, adapun gerakannya akan disendirikan. Setelah ini nanti, gerakannya. Setelah masuk padanya ada dua perkara. At-tasyahudul awwalu
tasyahud awal. Beliau di sini masukkan dalam masalah sunnah. Dan tasyahud awal memang pada hakikatnya berselisih pendapat para ulama kita tentang hukumnya. Di antara ulama rahimahumullah seperti penulis, demikian pula madhab Syafi'iyah, mereka berpendapat tasyahud awal sunnah. Tasyahud awal sunnah. Dalil mereka yang menunjukkan sunnahnya adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah ibn Buhainah. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW qoma fi sholatid duhri. Ini langsung pembahasannya langsung di titik poinnya. Wa alaihi julus. Adalah Nabi SAW langsung berdiri di sholat duhur. Padahal harusnya belum duduk. Yaitu di tasyahud awal ketika sudah 2 rakaat. Nabi langsung berdiri, tidak duduk. Falamma atamma salatahu sajadatain. Tatkala sudah selesai solat, sempurnakan 4 rakaat, beliau sujud 2 kali sujud. Ini yang belum nukil riwayat pendek, karena memang belum langsung mau sebutkan dalil sunnahnya. Kata mereka, Nabi SAW tidak duduk. Ini menunjukkan apa? Kan sesuatu yang bisa ditinggalkan, itu yang apa? Yang sunnah. Itu yang sunnah. Karena kalau wajib, Nabi tidak akan tinggalkan. Ini Nabi langsung berdiri. Jadi beliau sholat duhur 2 rakaat, langsung berdiri di rakaat ketiga. Tidak duduk. Sisi pendalilan mereka, kalau wajib Nabi akan duduk. Itu pendalilannya. Sementara selain Syafi'iyah, dalam masalah ini orang-orang Hanabilah dan selainnya mereka berpendapat tasyahud awal hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Apa dalilnya? Hadits yang sama. Jadi sama hadisnya. Cuman beda sisi pendalilannya. Kalau pendapat pertama berdalil karena Nabi langsung berdiri. Tidak duduk. Iya. Kalau pendapat kedua dalilnya sama hadisnya. Wajib karena Nabi sujud sahwi. Karena kalau sunnah tidak diganti dengan sujud sahwi. Yang diganti dengan sujud sahwi itu adalah apa? Yang wajib. Adapun Nabi tinggalkan, Nabi tidak lakukan. Mereka katakan karena sunnah, enggak, Nabi lupa. Bukan ditinggalkan sengaja, ini Nabi lupa. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain dikatakan saha fasajadah. Beliau lupa, maka beliau sujud. Dipahami mungkin? Jadi sini bukan karena sunnahnya Nabi tinggalkan, tapi karena apa? Lupa. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat asar. Disebutkan juga dalam riwayat beliau pernah sholat duhur, itu cuma 2 rakaat. Orang-orang yang mau segera pergi, sudah keluar dari pintu. Sudah keluar. Wa fil qaum Abu Bakar wa Umar. Dan di tengah waktu itu sahabat ada Abu Bakar, ada Umar. Orang-orang tidak menegur Nabi SAW karena haibah. Karena kedudukan Nabi SAW. Maka ada di tengah sahabat seorang bernama Dzul Yadain. Memberanikan diri bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Aqasuratis sholah am nasid.
Wahai Rasulullah, apakah sholat sudah memang dikurangi? 4 sudah jadi 2. Atau engkau lupa? Atau engkau lupa? Nabi jawab, tidak dikosor. Iya, tidak dikosor. Dan beliau bertanya kepada para sahabat, akama yakulul dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Kata mereka, iya. Maka Nabi langsung berdiri, tambah 2 rakaat. Dan beliau sujud sahwi. Setelahnya. Mungkin bisa dipahami? Jadi ini Nabi apa? Lupa. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh enggak mungkin Nabi lupa kan Nabi. Enggak, Nabi berkata, innama ana basyarum mitlukum. Ansa kamatan saun. Saya manusia seperti kalian. Bisa lupa seperti kalian lupa. Kan belum manusia. Tapi belum Nabi Allah. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang belum ucapkan adalah wahyu. Iya. Tapi belum juga bisa lupa. Sebagaimana orang lupa. Jadi sini Nabi lakukan bukan karena, Nabi tidak lakukan bukan karena sunnahnya. Tapi karena lupa. Oleh karena itu pendapat yang kuat adalah yang kedua. Yang mengatakan wajib. Wajib. Karena Nabi ganti dengan sujud sahwi. Itu insya Allah ta'ala yang kuatnya. Itu yang kuatnya. Dan ingat, beda wajib sama rukun. Yang dulu kita ambil itu, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu yang rukun. Artinya kalau tidak ada sholat. Kalau wajib, kalau tidak ada, kita tinggalkan karena sengaja, berdosa. Sholatnya sah. Kalau lupa tidak berdosa, sunnah ganti dengan sujud sahwi. Sunnah ganti dengan sujud sahwi. Dan kalau kita lihat tadi keadaan Nabi SAW, ketika beliau lupa itu tasyahud awal, beliau sujud 2 kali sebelum salam. Dan ketika beliau sholat hanya 2 rakaat dan beliau sudah duduk bersandar, ya sudah ada tambahan-tambahan gerakan yang lain. Kemudian beliau dikasih tahu, beliau tambah 2 rakaat dan sujud setelah salam. Ini menunjukkan sujud itu 2 bentuknya. Kalau kita kurangi sunnah sebelum salam. Kalau kita tambah sunnah setelah salam. Sunnah setelah salam. Ini terkait dengan sujudnya dan nanti akan ada pembahasan sujud sahwi insyaallah ta'ala. Iya. Ini hukum tasyahud awal. Hukum tasyahud awal. Bagi sholat yang punya 2 tasyahud. Adapun yang 1 tasyahud, yaitu tasyahud akhir, kita sudah bahas sebelumnya. Itu adalah termasuk rukun dari pembahasan sebelumnya. Kemudian beliau bilang termasuk yang sunnah adalah, dan ini pembahasan Masya Allah, termasuk yang seru kedua setelah basmalah. Kata beliau wal kunutu fis subuhi wa fil witri fin nisfil akhir min Ramadan. Termasuk yang sunnah katanya kunut di sholat subuh dan kunut di witir pada setengah terakhir dari bulan Ramadan. Ini beliau sebutkan dua jenis kunut. Kunut subuh dan kunut witir. Dan sebagai faedah kita akan sebutkan jenis kunut yang ketiga. Kunut nazilah. Kunut nazilah. Pembahasan ini Masya Allah pembahasan kunut. Kita alhamdulillah butuh untuk memahaminya dengan baik. Apalagi tentang kunut subuh. Apalagi tentang kunut subuh. Kita bahas dulu yang paling ringan. Kunut witir dan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang disyariatkan karena ada yang nazil. Ada yang turun menimpa kaum muslimin. Ada musibah. Kunut nazilah
Ini adalah jenis kunut yang tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya. Ketika ada bahaya, musibah menimpa kaum muslimin, tidak ada silang pendapat akan disunahkan kunut di setiap sholat 5 waktu. Di setiap sholat 5 waktu, bukan hanya sholat subuh. Berdalil dengan hadits yang banyak, diantaranya ada hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahron yad'u ala ri'lin wa dhaqwan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, kunut selama sebulan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, beliau kunut selama sebulan. Mendoakan kejelekan terhadap Ri'il dan Dhaqwan. Ini kabilah kaum musyrikin. Kabilah ini adalah kabilah yang berniat jahat di masa Nabi SAW. Jadi mereka datang kepada Nabi seakan-akan butuh imam yang mengajarkan Al-Quran di kampungnya. Nabi mengutus sahabat-sahabatnya. Di tengah jalan mereka bunuh semuanya. Dan Nabi SAW menkunut karena menimpa kesedihan itu kaum muslimin. Banyak penghafal Quran dibunuh. Mereka ingin menghancurkan Islam tentunya. Kan kalau memerangi kaum muslimin agak susah. Dan memang bukan lagi agak susah. Tidak bisa dikalahkan kaum muslimin. Karena dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berperang. Mereka sudah diberikan rasa takut sebulan sebelumnya. Jauh masa safar. Mereka sudah takut. Iya. Jadi mereka datang meminta seperti itu, di jalan dia bunuh. Nabi kunut sebulan mendoakan mereka. Ini dalil pertama akan disyariatkannya kunut nazilah. Dalil kedua, riwayat juga Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat terakhir. Bangkit dari ruku', rakaat terakhir. Sami Allahu liman hamidah. Minal fajar, dari solat fajar. Ingat ini kunut nazilah. Dari solat subuh, rakaat kedua. Yaqul, Allahumma al'an fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan. Wa fulanan. Dan si fulan serta si fulan. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah. Setelah beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah. Beliau mendoakan, bukan doa kunut. Karena kunut nazilah bukan doa kunut itu yang Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Bukan. Ini kunut nazilah. Kunut nazilah itu mendoakan yang sedang terjadi. Doanya tergantung apa yang terjadi. Iya. Kalau ada musibah ya kita baca supaya diangkat apa? Musibah. Iya. Ini kalau terjadi musibah. Iya. Terjadi wabah, kunutnya angkat wabah. Allahumma rfa'annal wabah wal bala. Kalau terjadi banyak fitnah dalam agama, ya fitnah yang diangkat, yang didoakan. Yang didoakan, dibaca. Ya tergantung nazilahnya apa. Yang turun menimpa kita itu apa. Itu yang kita baca.
Bukan doa kunut itu. Karena sebagian orang kadang dia kunut nazilah judulnya. Tapi baca itu. Allahumma hadina fiman hadait. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Iya. Ini kunut nazilah. Tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya. Kunut yang kedua. Kunut witir. Kunut di sholat witir. Iya. Kunut di sholat witir, para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukumnya. Terkait dengan hukumnya. Iya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak disyariatkan, ada yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan disunahkan tapi khusus Ramadan, seperti di buku ini. Disunahkan khusus Ramadan, selain Ramadan tidak. Ada juga yang mengatakan kunut pada witir disunahkan secara umum, kapanpun antum witir, walaupun di selain Ramadan. Ini pendapat-pendapat di dalam masalah apa? Kunut witir. Di dalam kunut witir. Iya. Dan yang nampak kunut itu disyariatkan di witir secara umum. Tidak terbatas pada Ramadan. Disunahkan di sholat witir secara umum. Ya, walaupun ya bukan bulan Ramadan. Walaupun bukan di bulan Ramadan. Iya. Apa dalilnya? Karena mereka mengatakan sunnah walaupun di bukan bulan Ramadan. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud, demikian pula Imam At-Tirmidzi, serta disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat Al-Hasan ibn Ali. Dari sahabat Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala, beliau mengajarkan kepada, Nabi mengajarkan kepada cucunya ini tentang doa kunut dengan bacaan Allahumma hdini fi man hadait. Ini diajarkan di kunut witir. Di kunut witir, bukan di kunut subuh. Iya, di kunut witir. Dengan bacaan Allahumma hdini fi man hadait. Ini Allahumma hdini kalau kita seorang. Kalau kita menjadi imam, misalnya di bulan Ramadan, jangan ihdini tapi ihdina. Allahumma hdina, karena kami. Iya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa kini syarru ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya. Wa innahu la yadillu man walait wa la yu'izzu man adait, tabarakta wa rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang dibaca. Dan di sini syahidnya tidak ada dikoit dengan doa kunut Ramadan. Sehingga kita berdalil dengannya, berarti disunahkan dalam sholat apa? Witir secara umum. Karena tidak ada dibilang kalau Ramadan lakukan. Tidak ada pengkhususannya. Ini terkait dengan kunut witir. Walaupun ada juga di sana ulama yang berpendapat tidak disyariatkan. Ya seperti yang terkenal di sisi orang-orang Malikiyah. Pengikut Imam Malik. Cuman Imam Malik sendiri
beliau kunut. Dinukil dari beliau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cuman pengikutnya mereka bilang tidak disyariatkan. Cuma pendapat yang benarnya kunut witir disyariatkan. Disyariatkan, disunnahkan. Sekarang kita masuk di kunut yang paling heboh pembahasannya. Kunut subuh. Iya, kunut subuh. Iya, ini yang dinanti-nanti dalam pembahasan fikih. Sama dengan pembahasan basmalah. Iya. Kunut subuh. Kita seperti biasa, kita akan bahas meluas di sini. Maksudnya siapa yang berpendapat, apa dalilnya. Supaya kita paham, jangan sampai kita sembarang menyalahkan tanpa kita tahu dasarnya. Tanpa kita tahu dasarnya. Kunut di sholat subuh ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama fikih. Antum bisa melihat di buku Syafi'iyah dimasukkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja sebagai perkara yang sunnah. Sebagai perkara yang sunnah. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i serta para pengikutnya. Kunut di sholat subuh sunnah. Dan hati-hati mereka bilang sunnah. Sebagian orang kalau kita tidak kunut seakan-akan mau roboh dunia ini. Dia tidak paham, orang yang berpendapat, Imam Syafi'i dan pengikutnya, sunnah artinya kalau tidak dilakukan, tak ada masalah. Salahnya di masyarakat, di awam, dia jadikan seperti apa? Wajib, ini masalah. Makanya kita berterus terang di sini. Dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan para pengikutnya, mereka berpendapat kunut subuh sunnah. Hal yang sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan tidak membatalkan sholat. Tidak berdosa. Cuman menurut mereka tidak dapat pahala sunnah. Ini yang perlu dipahami baik-baik hukum menurut ini pendapat. Tinggal berikutnya, apa dalilnya kenapa bisa sunnah? Ini yang paling pokok. Karena kita tahu dalilnya, itu adalah pembahasan yang sangat bagus. Karena ketika kita tahu pendapat, hanya sekedar pendapat, itu kadang membuat kita ta'assub, buta, fanatik buta, tanpa tahu alasan. Akhirnya kita hanya membela Imam Syafi'i, membela pengikut Syafi'i. Kita tidak bela hadits jadinya. Seharusnya kan yang wajib dibela adalah hadits. Adalah hadits. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Juga Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Katanya Anas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus kunut di salat subuh. Tidak pernah meninggalkannya sampai beliau berpisah dengan dunia. Ini hadits Masya Allah. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai meninggal. Ini riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkannya sampai ke Anas dengan sanadnya. Ada 3 orang sebelum Anas. Dan setelah Imam Ahmad. Yang mana beliau berkata haddatsana
Abdul Razzaq. Wa haddatsana wa qala haddatsana Abu Ja'far yakni Ar-Razi. An Anas Anir Rabi' ibn Anas. An Anas bin Malik. Kata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Itu Abdul Razzaq Sun'ani rahimahullah. Dan Abdul Razzaq berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far. Imam Ahmad bilang yakni Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi bilang dari Ar-Rabi' ibn Anas. Ar-Rabi' bin Anas bilang dari Anas bin Malik. Anas bin Malik katakan Nabi SAW selalu kunut sampai meninggal. Itu sanad periwayatannya. Hadits ini dengan sanad yang disebutkan. Iya. Kalau kita tidak periksa sanadnya. Hadits ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab Bulughul Maram Ulama Syafi'iyah. Belum bawakan hadits ini, hadits Anas. Yang ini riwayat Imam Ahmad dan belum bawakan hadits Anas riwayat Imam Muslim. Kita jangan dulu berbicara sanadnya. Belum dibawakan ada riwayat ini Imam Ahmad. Terus ada riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim sama dari sahabat yang sama, Anas bin Malik. Beliau ucapkan Nabi SAW tidak pernah kunut illa li nazilah. Kecuali kalau ada nazilah. Jadi riwayat Imam Ahmad, Nabi selalu kunut sampai meninggal. Dari Anas. Riwayat Imam Muslim, Nabi tidak pernah kunut kecuali ada nazilah. Ini sudah bertentangan antara riwayat Muslim dan riwayat apa? Anas. Ketika bertentangan dalam ilmu hadis dikatakan ini hadis syad, ganjil. Karena riwayat menyelisih yang lebih kuat. Makanya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar bilang, Ghairu mahfudz, itu tidak terjaga. Hadis yang mengatakan Nabi selalu kunut sampai meninggal. Setelah itu kita lihat sanadnya. Tadi Ana sudah sebutkan riwayat Imam Ahmad dari Abdul Razzaq. Abdul Razzaq rahimahullah menukil dari Abu Ja'far. Dan Imam Ahmad bilang Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi menukil dari Ar-Rabi' bin Anas. Ar-Rabi' bin Anas menukil dari Anas bin Malik. Ini Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Namanya Isa ibn Mahan. Kata ulama hadis kan kalau kita tidak bisa kita bilang rawi dhaif. Kita menukil dari yang selevel dengannya. Ulama hadis juga. Kalau kita kan apa toh kau? Ya apalagi tidak ada prof doktormu. Kan agak susah kalau begitu. Tapi ini Pak lebih tinggi dari prof doktor. Ya. Ada ulama hadis yang bernama Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini. Beliau berkomentar terkait dengan Abu Ja'far Ar-Razi, beliau bilang kana yahtalid. Ini rawi campur hafalannya. Jadi Anas bin Malik menukil penukilannya ada dua. Tiba-tiba ada dari Abu Ja'far Ar-Razi yang campur hafalannya bilang Nabi tidak pernah tidak kunut. Iya. Dan berkata Yahya rahimahullah kana yukhti. Ini rawi yaitu Abu Ja'far Ar-Razi sering salah. Jangan sampai itu kesalahannya juga. Imam Ahmad, kan Imam Ahmad yang meriwayatkannya. Sekarang kita lihat apa komentarnya Imam Ahmad. Iya. Kata Imam Ahmad, laisa bil qawi fil hadis. Tidak kuat dalam hadis. Imam Ahmad. Abu Ja'far, Abu Zur'ah,
ulama hadis juga berkata, kana yahimu kathiron, sering salah. Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala beliau berkata, kana yang faridu bil manakir alal anil masyahir. Sering bersendiri dari hadis dengan hadis-hadis yang mungkar. Hadis-hadis palsu. Bahaya. Ini kita cek sanadnya. Dibandingkan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Jelas rawi-rawinya terpercaya dan kuat. Iya. Ini hadis yang dipakai berdalil oleh pendapat yang mengatakan apa? Sunnah. Dan ini Nabi tidak pernah tinggalkan. Masa hanya Anas yang menukil? Kan banyak sahabat yang semangat menukil apa? Hadis. Ini menunjukkan ada sesuatu. Ada sesuatu. Ini dalil yang dipakai oleh yang mengatakan apa? Sunnah. Dan itulah kedudukannya. Sementara ulama lain seperti orang-orang Hanafiyah. Demikian pula Hanabilah. Bahkan orang Hanafiyah keras dalam masalah ini. Tapi ingat ini bukan Wahabi, ini Hanafiyah. Belum terbit Wahabi. Karena sebagian orang bilang itu Wahabi. Nah salah. Ini kita nukil jauh. Ini tabi'in, atba'ut tabi'in Hanafiyah. Imam Abu Hanifah. Bahkan mereka memandang itu adalah perkara baru dalam agama. Tidak ada tuntunannya. Mereka berdalil dengan hadis. Ini hadis yang tadi Ana sampaikan. Hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik, sahabat yang sama. Iya. Dalam riwayat Imam Muslim. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahron yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarokah. Perhatikan lafadznya. Adalah ini riwayat Muslim. Sepakat kaum muslimin untuk menerima Sahih Muslim. Dan akan kesohihannya. Katanya Rasulullah SAW kunut 1 bulan. Mendoakan kaum dari kaum Arab. Musyrikin. Summa tarokah. Kemudian Nabi meninggalkannya. Cuma sebulan. Dan Nabi meninggalkannya. Sementara tadi di mana dibilang? Sampai meninggal. Ini cuma sebulan. Kemudian Nabi tinggalkan. Riwayat Muslim, tadi riwayat Imam Ahmad dan sudah kita tahu sanadnya. Lebih keras daripada hal itu dan ini periwayatan sengaja anak nukil supaya kita pahami bersama yang mengatakan bid'ah itu bukan Wahabi. Bukan, sudah dari sahabat. Supaya jangan salah paham. Kan kadang sebagian orang bahwa itu jangan itu. Wahabi itu isu belakangan yang orang munculkan. Itu masalah membid'ahkan kunut dari dulu, dari sahabat. Apa riwayatnya? Ada hadis riwayat Imam Ahmad juga. Dan Imam At-Tirmidzi serta Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Itu imam 5 kecuali Abu Daud. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau hadis tadi Abu Ja'far Razi didoibkan juga oleh Syekh Albani. Iya. Kalau ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i. Ini seorang tabi'in. Anaknya sahabat. Dia bilang qultu li abi. Saya berkata kepada bapakku. Seorang sahabat. Dia bertanya kepada bapak, seorang tabi'in, anaknya sahabat bertanya kepada bapaknya, sahabat. Ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Sungguh kamu telah sholat di belakang Nabi. Kan sahabat, dia telah sholat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar, dan kamu telah sholat di belakangnya Abu Bakar. Wa Umar, kamu juga telah sholat di belakangnya Umar. Wa Utsman, kamu telah sholat di belakangnya Utsman. Wa Ali,
ibn Abi Thalib ahuna bil Kufah nahwan min khamsin sana. Di sini di Kufah sekitar 5 tahun katanya. Bahkan ada riwayat sekitar 50 tahun berarti kamu sholat itu. Di Abu Bakar, Umar, di Nabi, Umar, Utsman, Abu Bakar. Dan Ali. Iya, semuanya dia sholat di belakang khalifah yang 4 dan Nabi SAW. Orang-orang terbaik. Yang Nabi katakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, was sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyina min ba'di. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Itu 4 orang tadi. Wajib kalian berpegang dengan itu. Jadi dia bertanya, akanu yaknutun, apakah mereka semuanya kunut? Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut? Kol kata bapaknya, ya bunai muhdath, wahai anakku bid'ah. Sahabat yang sudah begitu, bukan hanya kita sekarang ini. Wahai anakku, perkara baru itu. Nabi tidak kunut subuh. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Ali tidak. Dengan dalil inilah kita memilih pendapat yang kedua. Bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan. Kunut subuh tidak disyariatkan. Kita muqaranah, kita bandingkan dalilnya. Satu berdalil dengan hadis dhaif, satu berdalil dengan hadis sahih Muslim. Dan juga ada riwayat tadi, riwayat Imam 5, kecuali Imam Abu Daud. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Iya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Kita memilih dalil yang lebih kuat. Kita memilih dalil yang lebih kuat. Ini wallahu alam terkait dengan masalah kunut. Dengannya kita tutup pembahasan di malam hari ini dan kita adzan dulu baru lanjut dengan tanya jawab. Alhamdulillah. Baik, kita masuk di tanya jawab. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan pertama. Yang paling atas. Apakah sholat yang tidak sepenuhnya bisa khusyuk dalam sholat termasuk dalam ancaman pada surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 masuk sesuai dengan kadarnya. Itu ayat 4 itu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya ini banyak penafsirannya dari kalangan ulama tafsir. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala yang paling utama adalah lalai an waktiha. Lalai dari waktunya. Dia sholat sampai akhir waktu. Dia sholat sampai akhir waktu. Itu maksud lalai. Tidak sholat di awal. Demikian pula lalai dari memenuhi rukun dan syaratnya. Bisa juga masuk dalam sahun. Lalai dari melakukan rukun dan syarat-syaratnya sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalai dari mentadaburi yang dia baca. Mentadaburi yang dia baca. Ini semua ini tergantung bentuknya. Ada lalai menjadi batal, ada lalai menjadi tidak menjadikan sholatnya tidak batal tapi kurang pahalanya. Kalau lalai dari rukun dan syaratnya batal sholatnya. Kalau lalai dari melakukan di awal waktu maka itu ancaman besar kalau tanpa udur. Bahkan Nabi katakan itu adalah sholatnya munafik. Itu adalah sholatnya apa? Munafik. Kalau dia lalai dari mentadaburi bacaannya, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan apa?
solat. Jadi tergantung lalainya bagaimana ini lalainya. Dan masuk semua dalam ayat. Masuk semua dalam ayat. Adapun ayat kelima kan itu batal amalannya. Karena ayat yang kelima apa? Alladzina hum an solatihim ra'un. Orang yang solat karena mau dilihat. Alladzina hum an alladzina hum yura'un. Mereka adalah solat karena mau dilihat. Itu batal solatnya karena ria. Tidak ada pahalanya. Karena ria itu di ayat yang kelima. Adakah dalil yang menguatkan untuk bergeser atau berpindah tempat jika melakukan sholat sunnah yang satu dengan sholat sunnah yang berikutnya? Tidak ada dalilnya, wallahualam. Tidak ada dalilnya, wallahualam. Apakah lafaz adzan as-salatu khairum minan naum pada sholat subuh itu disyariatkan? Dan apakah jawaban yang mendengar jika lafaz itu dikumandangkan? Iya. Kalau terkait dengan disyariatkannya, iya disyariatkan. Disyariatkan untuk dikumandangkan. Tapi bagi yang adanya cuma sekali, itu disunahkan katanya sholat subuh diucapkan. Tapi bagi yang adanya 2 kali dan itu yang disunahkan tepatnya, dia letaknya di adzan pertama. Di adzan pertama sebelum masuk waktu. Untuk membangunkan orang yang tidur supaya sholat. Atau menyadarkan orang yang sedang sholat supaya dia makan sahur. Supaya dia makan sahur. Karena kalau adzan kedua itu menunjukkan sudah mau masuk waktu nanti. Adzan pertama. Jadi disunahkan pada adzan pertama bagi yang punya 2 adzan. Kalau satu adzannya maka sunnah juga diucapkan di adzan kedua yang di adzan itu. Itu wallahu a'lam. Dan apa jawabannya? Jawabannya seperti lafadznya. Jawabannya seperti lafadznya. Walaupun ada juga mengatakan jawabannya adalah sodakta. Kamu benar bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Lebih baik daripada tidur. Kemudian ini berikutnya. Apakah seorang akhwat tidak perlu untuk ikut kelas tahsin guna memperbaiki bacaannya? Karena dia tidak wajib menjadi imam. Iya, tidak wajib menjadi imam. Tapi apakah tidak wajib sholat? Itu pertanyaannya. Kita kan belajar Quran bukan karena kita mau jadi imam. Bukan. Kita belajar Quran itu karena kita mau sholat. Sholat dengan bacaan Al-Fatihah tidak benar, itu tidak benar sholatnya. Kan begitu? Iya. Dan kita juga belajar tahsin itu untuk membaca tartil. Memperbaiki bacaan kita. Karena beda pahalanya orang yang baca dengan benar sama orang yang baca tidak benar. Beda pahalanya. Nabi SAW yang katakan itu. Ya, ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'al kiramis safarotil baroroh. Orang yang baca Quran dalam keadaan lancar sesuai dengan tajwid aturannya, maka bersama malaikat. Sementara alladzi yaqra'u wa yatata'ta, orang yang baca dalam keadaan tersendak-sendak, tidak lancar, tidak sesuai, itu walahu ajron, baginya 2 pahala. Pahala karena berjuang untuk membaca, pahala karena bacaannya juga. Jadi kan beda. Jadi kita belajar bukan karena mau jadi imam. Kita belajar bukan karena mau jadi imam. Tapi kita belajar untuk memenuhi haknya kalamullah. Karena yang kita baca itu sifat Allah. Bukan sembarang. Itu sifat Allah. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membacanya dengan benar itu bentuk ta'ziman lillah. Bentuk pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wallahu alam. Apakah sah sholat kita ketika sholat di masjid tapi dalam lingkaran pagar masjid itu terdapat kuburan di dalamnya? Kalau di kuburannya di kiblat batal, tidak sah.
Karena ada larangan dari Nabi SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaih. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan duduk di atasnya. Dan jangan duduk di atasnya. Jadi kalau di depan tidak sah. Kalau di depan tidak sah. Kalau di halaman sah. Cuma kalau kita cari masjid lain lebih bagus. Lebih bagus. Batalkah sholat apabila menangis dalam sholat karena melakukan kesalahan atau menyakiti hati suami? Iya. Kalau kita tidak buat-buat tidak sah, tidak batal. Tidak batal. Tapi karena kalau kita menangis karena terbawa dengan bacaan, tadabbur atau memikirkan dosa yang pernah dilakukan, tidak batal. Tidak batal. Sah sholatnya. Wallahu a'lam. Para malaikat akan bersolawat kepada seseorang selama ia berada di tempat sholatnya. Apakah keutamaan ini juga didapatkan bagi seorang sholat di rumah? Ya sama, selama dia menanti sholat, ya sama hukumnya. Kalau dia sholat maghrib, dia tidak berpindah sampai sholat isya. Demikian pula dia sholat subuh, dia tidak berpindah ya sampai matahari naik dia sholat duha. Sama berlaku umum. Berlaku umum wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, waktu sholat bagi wanita di rumah. Sholat duhur pada hari Jumat. Apakah menunggu sholat Jumat di masjid? Ataukah jika sudah masuk waktu duhur maka wanita di rumah sudah bisa sholat duhur? Iya sudah bisa sholat duhur. Tidak menunggu sudah sholat Jumat. Kapan waktu sudah masuk, maka sudah masuk dan sudah boleh dia melakukan sholat duhur. Sudah boleh dia melakukan sholat duhur. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat sujud sahwi, bacaan apa yang dibaca? Dan bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Tolong dijelaskan tata cara dan bacaannya Ustadz. Kalau tata caranya seperti sujud biasa. Karena Nabi dinukil oleh para sahabat fasajada sajadatain. Maka Nabi sujud 2 kali sujud. Seperti sujud biasa yang 2 kali sujud. Itu kita sujud. Kemudian kita bangun, duduk antara dua sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian bangun. Itu kalau caranya. Bacaannya, bacaan sujud. Tidak ada yang sahih dari Nabi bacaan khusus. Saat sujud sahwi. Yang dibaca adalah bacaan sujud. Yang dibaca adalah bacaan sujud. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Pada duduk di antara 2 sujud. Bacaan Robbik Firli. Ini dibaca berapa kali? Boleh sekali paling rendahnya. Boleh 2 kali, 3 kali. Dan boleh diulang-ulang sampai kita sujud. Sampai kita sujud. Iya, tidak ada kalimat yang membatasinya. Tidak ada kalimat maksudnya yang membatasinya 2, 3. Tidak boleh kita baca beberapa kali. Bagaimana penggunaan kata ikhwah yang dikhususkan untuk teman pengajian? Padahal sesuai dalil innamal mu'minuna ikhwah. Nanti ada lagi istilah dan ini ada lagi katanya istilah ikhwah baru yang baru taklim dan ikhwah lama yang sudah lama taklim. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Itu pertama kita katakan la musyahata fil istilah. Tidak perlu kita protes kalau istilah. Itu hal biasa. Itu kan hanya istilah yang dipakai. Untuk hanya istilah yang dipakai. Bukan berarti dia keluarkan dari ayat. Oh innamal mu'minuna ikhwah ini yang taklim. Kalau yang tidak taklim bukan ikhwah. Enggak, itu hanya istilah saja yang berjalan. Ya, itu hanya istilah saja yang berjalan. Bukan berarti pemahaman kebalikannya yang tidak taklim bukan lagi ikhwan. Maksudnya orang yang beriman yang tidak taklim bukan lagi saudara kita.
Kita kalau lewat di jalan kita sempitkan jalanannya. Artinya itu sudah orang kafir, bukan? Bukan. Itu hanya istilah yang berjalan di ikhwah. Atau yang berjalan di akhwat. Kadang kan mereka bertanya, sebelum saya jadi akhwat, memangnya sebelumnya apa? Ikhwan? Iya. Bukan, itu sama dengan ikhwan juga kadang bertanya, sebelum saya jadi ikhwah, sebelumnya apa? Akhwat. Nah, cuman kita pahami itu hanya istilah. Maksudnya apa? Sebelum saya kajian, sebelum saya belajar. Sebelum saya belajar. Cuman itu sudah berjalan di lisan. Dan tidak ada pemahaman kebalikannya. Kalau yang tidak belajar bukan ikhwan dah. Tetap innamal mu'minuna ikhwah. Seorang yang beriman itu semuanya bersaudara. Semuanya apa? Bersaudara. Cuman itu istilah. Dan tidak perlu kita protes kalau istilah begitu. Sama dengan istilah ikhwah lama, ikhwah baru. Itu istilah saja. Tidak perlu kita permasalahkan. Tidak perlu kita permasalahkan. Maksudnya mungkin ini sudah lama ta'lim, ini masih baru ta'lim. Tidak perlu kita protes setiap istilah. Sekedar istilah saja itu. Ya. Kecuali dia jadikan wala wal baro. Benci dan cintanya di atas ikhwah lama, ikhwah baru. Itu baru masalah. Karena benci dan cinta itu dibangun di atas Quran dan Sunnah. Bukan dibangun di atas ikhwah baru dan ikhwah lama. Kalau pakai jubah kita cinta. Kalau tidak pakai jubah, tahan dulu cinta kita sampai dia pakai jubah. Wah itu namanya hizbi. Itu namanya hizbi. Enggak. Ya, Nabi SAW semua belum perlakukan semuanya sama. Orang Arab Badui sama orang Arab yang di kota belum perlakukan sama. Belum perlakukan apa? Sama. Iya. Semuanya bersaudara selama orang ikhwan. Masalah pakaian itu kan enggak semua orang kadang ya kita wajibkan langsung pakai jubah. Enggak. Kan syarat pakaian itu menutup aurat. Enggak ada kewajiban pakai jubah. Cuman kalau pakai jubah itu lebih bagus menutup auratnya. Enggak ada kewajiban pakai jubah sebagaimana tidak ada kewajiban pakai imamah. Yang wajib adalah dia berpakaian. Dia. Yang wajib adalah dia berpakaian. Ya sama dengan akhwat. Sama dengan akhwat. Kalau pakai hitam, oh ini akhwat. Kalau masih warna-warni, ini bukan, masih setengah akhwat. Enggak ada. Yang penting dia sudah berpakaian, itu sudah bagus. Dia sudah pakai pakaian yang menutup semua badannya. Ya, mau warnanya masih warna coklat, warna. Ini kan yang penting dia sudah tutup auratnya. Sudah tutup auratnya. Walaupun kalau yang hitam itu lebih sempurna menutup auratnya. Karena hitam itu walaupun tipis, itu menutup. Tidak menggambarkan, beda warna lain. Beda warna lain. Oleh karena itu kebanyakan dari para sahabiat, para wanita sahabat, itu mereka pakai hitam. Mereka pakai yang hitam. Kalau keluar, kalau dalam rumah, bebas mau warna apapun. Bahkan tanpa pakaian pun tidak ada masalah. Iya. Ya begitu ya, alhamdulillah. Itu yang dipahami. Cuma itu istilah saja. Istilah saja tadi tidak perlu diambil hati. Iya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara sujud sahwi dan bacaannya karena saya tidak paham mengenai sujud sahwi. Tadi sudah ya. Sebelum dan setelah salam. Apa maksud dari menambah dan mengurangi? Menambah artinya ada gerakan tambahan. Misalnya tadi Nabi hanya salam. Nabi langsung salam di 2 rakaat. Terus Nabi pergi duduk bersandar. Sudah bercerita itu kan namanya tambahan. Atau ada orang sholat. Sudah rakaat keempat dia berdiri. Ditegur subhanallah dia duduk. Berarti kan dia menambah. Itu namanya menambah. Mengurangi. Seharusnya dia duduk tasyahud awal. Tapi dia langsung bangkit. Itu namanya apa? Kurang. Itu namanya kurang. Kurang dalam gerakan. Menambah dalam gerakan. Menambah dalam gerakan. Itu yang dimaksud dengan menambah dan mengurangi. Kalau menambah setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Tanpa tasyahud.
tanpa tasyahud lagi. Kalau sebelum salam artinya setelah tasyahud, setelah sudah selesai tasyahud, Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Bacaannya sudah juga tadi, alhamdulillah. Silakan. Iya. Silakan. Sebelum ini sedikit. Iya, enggak apa-apa. Baik, Masya Allah. Tidak Pak. Jadi itu sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Cuma itu tadi sunnahnya. Iya kan? Ya, kalau ada dia sudah menambah juga mengurangi, ya sudah bebas sebelum dan setelah. Enggak. Silakan. Bismillah. Sebelumnya ketika ada pernyataan atau pertanyaan saya keliru, mohon diluruskan Ustaz. Siap. Ya. Kita memaklumi bersama hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya sholat. Apakah hadis ini bermakna mencakup gerakan, bacaan, dan pakaian yang digunakan oleh Nabi ketika kita mau mengikuti hadis tersebut? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ini hadis yang belum sebutkan tadi, itu hadis riwayat Imam Muslim dari Malik ibn Huwairith radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Ini mencakup bacaan dan perbuatan dalam salat. Kita salat seperti Nabi SAW salat. Bukan pakaian, karena pakaian itu di luar salat, itu namanya syarat salat. Ini maksud tadi itu yang dalam solat saja. Mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Itu yang dimaksud. Bukan pakaian. Karena pakaian berbeda-beda kemampuan orang. Dalam pakaian Allah Subhanahu wa taala cuma katakan, "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Ambil pakaian terbaik kalian ketika setiap kali mau solat. Terbaik masing-masing orang beda-beda. Beda-beda. Kalau terbaiknya. Bahkan ada sahabat, dia cuma punya satu sarung, itu terus yang dia lakukan. Nabi SAW pernah sholat dengan pakaian yang ada maninya melengket. Dan Aisyah mengkerik. Kalau kita ikuti itu Pak, berarti kita harus punya mani dulu melengket, baru dikerikkan istri tak. Itu kan berat Pak kalau begitu. Enggak, bukan. Maksudnya apa? Gerakan dan bacaannya. Harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Itu yang dimaksud dengan ittiba. Karena syarat amalan itu ada dua. Ada ikhlas, kita sholat karena Allah. Dan ada ittiba, yaitu kita sholat seperti yang Nabi lakukan. Seperti yang Nabi lakukan. Itu Pak yang dimaksud. Wallahualam. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Apakah ketika kita terlambat bangun untuk sholat subuh, masih tetap mendapatkan keutamaan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu subuh? Bagaimana yang harus dilakukan? Apakah langsung sholat fardu atau boleh sholat sunnah? Tergantung kita terlambatnya di mana. Kalau kita terlambat artinya belum terbit matahari, sudah dekat. Kita lakukan dulu, kita langsung lakukan sholat subuh. Karena nanti akan keluar waktu. Nanti sholat sebelum subuhnya bisa diganti setelah terbit matahari. Adapun kalau kita terlambatnya kita bangun sudah matahari tinggi. Maka kita boleh sholat qobliyah dulu, setelah itu baru sholat subuh. Baru sholat subuh, boleh. Itu yang dilakukan. Jadi kita terlambat itu dilihat. Dilihat. Wallahualam. Apakah doa kunut nazilah bisa menggunakan bahasa Indonesia? Dan perlukah mengangkat tangan? Kalau bahasa Indonesia, wallahualam. Kalau dia bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna hadis sholah la tasluh li kalamin nas."
Sholat itu tidak cocok untuk ucapan manusia. Jadi kalau kita berdoa dengan bahasa Arab itu lebih cocok. Wallahualam. Iya. Kemudian apakah mengangkat tangan? Sunnah mengangkat tangan. Sunnah dibolehkan secara umum. Walaupun para ulama mengatakan Nabi tidak dinukil mengangkat tangan dalam kunut. Nabi tidak dinukil. Oleh karena itu sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sunnah angkat tangan dalam kunut. Kita cuma berdoa saja. Cuman ada juga yang mengatakan sunnah berdalil dengan dalil umum. Berdalil dengan dalil umum. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala malu untuk mengembalikan tangan orang yang terangkat dalam doa. Mengembalikannya dengan kosong. Dengan dalil itu mereka katakan sunnah angkat tangan. Tapi kita menukil apa yang dilakukan oleh Nabi itu beliau tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan dalam kunut. Dalam doa kunut. Cuman siapa yang mengangkat tangan tidak salah. Karena memang ada dalil umumnya. Karena memang ada dalil umumnya. Apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya yang baru lahir? Iya, bukan kewajiban ya, tapi bagi yang berpendapat wajib bisa juga dibilang kewajiban. Kita katakan seharusnya pertanyaannya apa yang disunahkan bagi orang tua terhadap anaknya yang baru lahir? Iya, terhadap anaknya yang baru lahir. Ada beberapa hal yang disyariatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Disunahkan baginya untuk mengakikahkannya, memberinya nama, mencukur rambutnya, dan menimbangnya serta menyedekahkannya senilai dengan nilai timbangannya itu. Timbangnya saya juga pernah ditanya, timbangnya pakai apa? Jangan timbang pakai timbangan buah. Jangan, itu tidak bergerak timbangannya. Ya, karena rambut ini kecil. Jadi karena sebagian orang, ditimbang pakai timbangan buah. Atau timbangan kue. Bukan. Timbangnya pakai timbangan emas atau perak. Karena dia biar sedikit akan bergerak. Iya, itu mudah sekali caranya kita pergi ke penjual emas. Minta ditimbangkan rambutnya. Insya Allah dia mau. Kalau tidak mau, bayar saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kita timbang dan kita sedekahkan nilainya ke orang miskin. Itu hal-hal yang disunahkan wallahualam. Itu hal-hal yang disunahkan wallahualam dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ini berikutnya lagi, kita sedikit lagi ya. Karena waktu. Bagaimana gerakan kunut witir? Gerakan kunut witir. Apa maksudnya itu? Gerakan kunut witir? Gerakan. Apa ya? Saya tidak tahu. Apa gerakan? Kalau bacaan ada. Iya kan? Bacaan kunut witir itu tadi. Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman afait. Wa tawallayna fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sampai habis yang disebutkan dalam hadis Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Apakah sholat berjamaah kedua disyariatkan juga adzan dan iqamah setelah dilaksanakan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu? Sunnah kita qomat. Kalau adzan di masjid yang itu, enggak. Karena sudah adzan di masjid itu. Sunnah kita apa? Qomat. Kalau enggak qomat juga enggak masalah, cuman sunnahnya apa? Iqamat. Apakah orang yang masbuk bisa dijadikan imam apabila kita terlambat sholat berjamaah? Lalu kita mendapati orang yang masbuk, diperselisihkan. Dan yang utamanya supaya keluar dari perselisihan, dia tidak ikut dia yang masbuk. Dia buat jamaah sendiri. Dia buat jamaah sendiri itu untuk amannya. Supaya tidak masuk dalam perselisihan. Iya. Apabila imam
melakukan kesalahan dalam sholat, lantas imam tersebut melakukan sujud sahwi sebelum salam. Apakah makmum wajib atau perlu mengikutinya? Iya, kalau sebelum salam. Dia ikuti karena dia belum putus hubungannya dengan imam. Masih masuk dalam hadits innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Termasuk dalam hal itu. Kecuali nanti sujudnya setelah salam. Bagi masbuk dia langsung bangkit. Bagi masbuk dia langsung bangkit. Karena sudah putus hubungannya dengan imam. Tapi bagi orang yang tidak masbuk, sunnah juga dia ikuti imamnya. Wallahualam. Apakah mengangkat salah satu dari 7 anggota sujud pada saat sholat atau posisi sujud dapat membatalkan rakaat sholat? Tidak batal, cuman dia berdosa. Di atas pendapat yang mengatakan wajib. Iya, dan itu memang yang benarnya. Iya. Ini pertanyaan terakhir, alhamdulillah kita baca. Mau bertanya. Saya, Masya Allah ini diketik, ini mantap. Mau bertanya, saya suami yang baru menikah dan baru mengenal kajian sunnah. Yang tentunya menginginkan kebaikan untuk istri seperti pakaian syar'i dan niqab, tidak pakaian ketat apalagi saat pesta pernikahan. Tetapi istri belum mau dan lebih banyak cemburu jika diingatkan kalau cantik dan bagus dan terjaga jika perempuan pakaian syar'i dan niqab. Tapi istri mengira kita menyukai pribadi akhwat itu padahal suami cuma ingin istri pakaian seperti itu. Bagaimana sebenarnya Ustadz sikap suami dan langkah-langkahnya untuk mendakwahi istri dan sampai kapan kita dakwahi? Masya Allah. Iya. Kita kata Nabi SAW, rifqon bil qawarir. Lemah lembutlah terhadap para perempuan. Itu yang pertama. Kita dakwakan lemah lembut. Dia seperti kita sebelumnya yang belum kenal hidayah. Jadi jangan posisikan dia seperti kita. Jangan posisikan dia seperti akhwat yang sudah lama, sudah kenal hidayah. Enggak, kita posisikan dia seperti orang awam yang belum dapat hidayah. Lemah lembut kepadanya. Lemah lembut kepadanya. Iya. Ini kata Nabi SAW. Dan jangan membiarkannya kalau dia salah. Tetap nasihati. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa para perempuan itu khuliqona min dila'in. Dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Cuman indahabta tuqimahu kasarta. Kalau antum langsung pergi mau meluruskannya, maka antum akan patahkan. Tapi wa in tarokta lam yakun mu'wijan. Kalau antum tinggalkan juga, biarkan tidak diperbaiki, maka akan bengkok terus. Maka apa yang dilakukan? Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairah. Nasihatkan dengan nasihat-nasihat yang terbaik. Nasihat yang terbaik. Seperti kalau cara tadi itu membuat dia cemburu, jangan. Jangan sampai dia menganggap bahwa kita tidak suka lagi. Kayaknya ini mau mencari istri yang cadar. Kadang dia akan bilang sudah tinggalkan mak saja. Jangan bandingkan. Dakwakan saja, jangan menyakiti perasaannya. Itu tambah. Ya, tapi kita yang tahu istri tak. Kadang sebagian perkara tidak cocok, di sebagian orang cocok kalau dikasih tahu begitu. Coba seperti itu. Bisa, sebagian perempuan bisa begitu. Tapi sebagian perempuan kita kira kita mau sudah ke sana maki lamar itu. Tinggalkan mak. Nah, itu kan agak susah. Jadi kita yang tahu istri kita. Kita yang tahu. Kan Nabi hanya mewasiatkan lemah lembutlah. Lemah lembutlah. Iya, jangan kasar. Dan lihat waktu yang tepat. Lihat waktu yang tepat. Selama dia masih sholat 5 waktu. Masih puasa. Masih taat kepada suami. Kalau kita mengajaknya. Itu alhamdulillah. Itu alhamdulillah.
sudah kebaikan. Sudah kebaikan. Masalah pakaian kan sebagian orang kadang ya masih belum sanggup seperti itu karena dia masih ingin dunianya seperti itu, bebas. Padahal kalau dia berpakaian dengan pakaian syar'i kan lebih bebas lagi. Lebih bagus lagi. Cuman sebagian perempuan kadang tidak paham. Tidak paham hikmah dari pensyariatan berpakaian-pakaian syar'i. Kan Allah sudah sebutkan ketika Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna dalika adana ayyurabna walai udain. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu dan para wanita muslimat, para wanitanya orang-orang yang beriman, untuk mengulurkan jilbabnya dari atas kepala ke dada ke bawah. Iya. Itu kata Allah supaya mereka lebih mudah dikenal. Dan mereka tidak diganggu. Mereka tidak diganggu. Itu kan hikmah pensyariatan. Hikmah pensyariatan. Kalau mereka tahu itu insya Allah tanpa kita suruh pun dia akan mau memakainya. Dia akan mau memakainya. Cuman kadang ya banyak hal yang membuat, saya sebutkan di buku Saku, hadiah untuk muslimah, hukum seputar hijab dan tabarruj. Para ulama kita ternyata menyebutkan bahwa sebab seorang perempuan itu tidak pakai hijab, ada beberapa sebabnya. Pertama karena bodoh, tidak tahu hukumnya memang. Jadi makanya perlu dikasih tahu. Yang kedua karena dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ahli dunia, orang-orang kafir. Ya. Juga kadang yang ketiga, karena dia ya takjub dengan ilmu yang dia punya. Wah ini mi agama, ini jilbab lilit di leher ini mi. Ini pakaian muslimah, ini asli. Iya. Padahal itu membahayakannya. Karena ciri pakaian muslimah yang dikatakan penduduk neraka itu mereka adalah kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi telanjang. Dia pakai jilbab tapi telanjang, lehernya kelihatan berbentuk, dadanya berbentuk. Itu kan bukan pakaian muslimah namanya. Itu pakaian penduduk neraka. Cuman sekali lagi itu kan hadits-hadits ancaman. Kita sampaikan pelan-pelan sambil kita doakan hidayah. Adapun kita bertanya sampai kapan bersabar? Sampai dia mau melakukannya, alhamdulillah. Bersabar. Dan jangan segera untuk menggantinya. Iya. Karena kita bersabar di atas itu, kemudian dia baik, dia berubah. Masya Allah. Itu pahalanya besar. Daripada kita langsung dapat yang sudah pakai cadar. Itu beda pahalanya. Kalau kita bentuk yang dari nol. Yaitu lebih baik daripada onta merah. Harta terbaik. Kalau kita punya istri belum pakai pakaian syar'i, kita bisa menasehatinya sampai dia pakai, Masya Allah. Itu lebih besar pahalanya daripada yang dapat yang sudah ini. Cuman bukan berarti, oh enggak usah ya, kita cari awam saja baru nanti bentuk. Enggak juga. Kita dianjurkan untuk memilih yang bagus. Kalau belum punya, tapi kalau sudah punya, perbaiki yang ada. Perbaiki yang ada dengan sabar, Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.